orang tidak percaya, bahkan menyebutkannya bid'ah ya. Tetapi setelah sekarang ada HP, dulu mereka kan bagaimana kiriman orang sudah mati ya sudah selesai. Idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu, udah tinggal menerima amalan saja. Kalau baik dapat pahala, kalau jahat dapat siksa. Nggak ada sampai doa. Ternyata dengan adanya HP sekarang terjawablah apa yang kata mereka. Mempertanyakan yang ngirim siapa, pakai posnya apa. Sekarang saya kirim uang kepada bapak, prepet nyampe nggak uangnya? Yang antar siapa? Dia antar lagi gelombang, enggak? Ada kabelnya nggak? Udah paham? Nah, itu. Jadi artinya bahwa dengan teknologi ini terjawab semua pertanyaan-pertanyaan orang yang dulunya ragu-ragu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mereka yang kita doakan itu tidak dalam keadaan yang sama, memang betul, tergantung kepada amal perbuatannya. Bagi mereka yang banyak dosanya, kita doakan mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Amin. Mereka yang sekarang sedang lagi susah barangkali, mudah-mudahan diberi kesenangan oleh Allah. Amin. Dan mereka yang telah berbuat baik, mudah-mudahan dilipat gandakan kebaikannya. Amin. Itu semuanya kita doakan. Tetapi tetap amal-amal mereka itu yang menentukan mereka sendiri. Kita di dunia usaha, bekerja siang malam, bisa bikin rumah, ternyata rumah tidak dibawa pulang. Betul? Betul. Kita punya istri cantik jelita, kalau kita mati dibawa pulang nggak? Dikawin sama orang lain lagi. Betul nggak? Kita bikin rumah belum jadi sudah mati, yang menikmati suaminya yang baru. Betul nggak? Yang kita bawa pulang adalah amal kita sendiri. Nah, di sini nanti mereka para sesepuh saudara-saudara kita sudah meninggal tadi tidak dalam keadaan yang sama, bermacam-macam tergantung amal perbuatannya. Kalau mereka itu pulangnya tidak membawa iman dan Islam, mungkin sekarang lagi dipukuli oleh malaikat. Ya Pak ya. Tetapi ada pula orang yang sekarang memang di sini sudah tidak ada, tapi di kuburannya juga sudah tidak ada. Kenapa? Karena mereka sudah langsung dibawa ke surga oleh Allah. Kenapa? Karena waktu mati tidak ada dosa-dosanya. Yang ada hanya iman, ada ihsan, ada amal-amal yang soleh, kejahatannya tidak ada. Hutang sudah lunas semua, tidak pernah menyakiti hati orang, tidak pernah berbohong kepada orang, sholatnya nggak pernah tinggal, puasanya nggak pernah batal, ya kan begitu? Malaikat melihat mayat yang tidak ada dosanya ini, untuk apa nunggu dihisab sampai akhirat, masih lama. Ya sudah, ini pasti lulus. Kalau pasti lulus ya sudah, nggak usah nunggu, langsung silakan masuk surga. Nah, itu pendapat Ibnu Abbas, sahabat Nabi, yang mengatakan bahwa surga sekarang sudah berpenduduk, sudah ada isinya. Mudah-mudahan masyarakat kita yang sudah meninggal ada yang sudah di dalam surga. Amin. Amin.
Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang meninggal amal-amal kebaikannya banyak, tapi dosa-dosanya juga banyak. Sholat berjamaahnya rajin, tapi bertengkarnya juga rajin. Hajinya 5 kali, tapi kalau tetangganya utang 10 juta kembalinya 15, namanya ren. Dia nyumbang masjidnya banyak, kemudian dia sedekahnya banyak, tetapi anak-anaknya tidak ada yang disuruh sekolah agama. Jadi bolak-balik kebaikannya banyak, keburukan juga banyak. Kebaikannya sedikit, keburukannya sedikit, berimbanglah, ada baiknya ada buruknya. Nah, mereka yang seperti ini nih disiksa dalam kubur juga tidak, masuk ke surga juga tidak, dihisab belum waktunya. Sekarang belum waktunya hisab, nanti di akhir hisabnya. Jadi malaikat bertanya, ya Allah, ini manusia seperti ini diapakan? Kata Allah, pukul saja telinganya. Wa darabna ala adhanihim, dipukul telinganya, beleg. Mereka tidur sejak mati sampai ratusan ribuan tahun kemudian. Nanti kalau sudah kiamat baru dibangunkan. Nah, ketika mereka dibangunkan, mereka akan terkejut dan akan mengatakan seperti ini, ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini kayaknya kita semua yang ada di sini nih kayak golongan ketiga yang ditidurkan ini. Kalau kita menjadi golongan ketiga, untung, Pak. Untung nggak? Untung. Ya, nggak disiksa juga untung, ditidurkan. Dan kita semua nanti akan mengatakan, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Aduh, ini siapa yang membangunkan kami sedang enak-enaknya tidur ini? Lalu kata malaikatnya, hadza ma wa'ada rahman, ini yang dijanjikan oleh Allah, wa sadaqal mursalun, benar apa yang dijanjikan oleh para rasul. Ini nang, ini den, namanya kiamat. Oh gitu. Iya. Itu. Jadi nanti dibangunkannya secara serentak, wa ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'ul ladaina muhdarun. Semua dihadirkan, semuanya hadap kita. Kalau kita ini seperti ini ditidurkan, alhamdulillah. Kenapa? Kita sadar kita tidak bisa melepaskan dosa-dosa kita. Ada saja yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari, yang besar atau yang kecil, yang langsung atau yang tidak langsung, yang sukarela maupun yang terpaksa. Inilah makanya orang ketiga ini orang awam seperti kita ini. Nah, kemudian yang keempat yaitu orang-orang yang secara zahir memang kita sudah memandikannya, sudah menyolatkannya, dan kita sudah menguburkannya di tanah yang sudah diuruk, ya kan gitu, dikasih maesan, kita tinggal
ditulis makamnya Fadilatul Syekh Abdul Jabbar umpamanya. Tetapi sebetulnya secara jasad mereka memang sudah mati. Di rumahnya sudah tidak ada, di kantornya tidak ada, di balai desa ada, di sawah ada, di pasar sudah mati. Tetapi mereka itu ketika matinya ditembak Belanda, berjuang melawan Belanda, ketika mereka matinya dibacok oleh musuh ketika menyebarkan agama, itu namanya para syuhada, para solehin. Kata Allah, mereka itu, orang-orang itu, jangan kau kira mereka sudah mati, tetapi mereka itu masih hidup dan masih mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal hum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Pernah dengar itu? Ayat itu, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wala tahsabanna, dan janganlah kamu sekali-kali, sama sekali, jangan pernah. Wala tahsabanna, namanya nunnya namanya nun taukid tsaqilah. La tahsab dikasih nun taukid tsaqilah, la tahsabanna. Nun taukid tsaqilah itu sama dengan dua nun. Jadi sini Allah bersungguh-sungguh mentaukidi, jangan sekali-kali, jangan berkali-kali kita menduga mereka alladzina qutilu, yang terbunuh, yang dibunuh, fi sabilillahi, dalam membela agama Allah. Mereka siapa orang yang terbunuh membela agama Allah? Namanya apa? Syuhada. Bahasa sininya apa namanya? Pahlawan. Pahlawan kusuma bangsa. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu katakan, jangan kamu kira mereka sudah mati. Balhum bal ahyaun, tetapi mereka itu masih hidup. Di mana? Ya di sini. Di mana? Bersama kita ini. Masih di alam dunia, masih. Dari mana? Ya karena mereka itu tidak mati, masih hidup dan masih mendapatkan rizki dari Allah. Inda rabbihim yurzaqun. Asluhu yurzaquna inda rabbihim. Masih mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda rabbihim yurzaqun. Jadi masih ada, masih hidup. Tetapi bapak-bapak bisa lihat nggak mereka yang masih hidup ini? Kelihatan nggak? Bisa disapa nggak? Apa kabar Pak Haji? Sehat? Nggak ada. Walakinna aktsaran nasi la yash'urun. Kebanyakan orang tidak sadar, tidak tahu, tidak bisa merasakannya. Aktsaran nas, kebanyakan. Kebanyakan tidak tahu. Berarti yang sedikit ada nggak? Nah, di sini ada nggak yang bisa? Ada. Ada dukun nggak sini? Banyak. Ya itu. Nah, dari sini nggak jauh dari Brebes apa nih? Tegal. Tegal, setegal. Malang. Nah, di Pekalongan dengar nggak nama Habib Lutfi? Dengar Habib Lutfi? Pernah kesini belum? Nah, sok nanya. Dulu inget nggak? Habib Lutfi itu waktu zamannya Gus Dur
Itu paling sering kalau ziarah kubur itu Gus Dur selalu mengajak Habib Lutfi. Pernah dengar kan? Kalau ziarah tuh selalu ngajak Habib Lutfi. Mungkin Gus Dur nggak tahu, yang tahu itu Habib Lutfi. Kalau ziarah kubur, Bib, ini bener nggak makamnya wali ini? Kalau Lutfi, iya Gus, ini makam wali. Orangnya soleh nggak? Soleh. Gimana? Kapan matinya? Gitu. Seperti itu. Jadi hanya beberapa orang saja yang bisa tahu. Saya tidak mendoakan di sini bisa tahu, nggak usah tahu lah, nggak enak. Masih enak nggak tahu. Kamu mungkin nggak bisa tidur. Kalau bisa nemu mereka mungkin nggak bisa tidur. Udah enak tidak tahu lah. Betul nggak? Enak nggak tahu. Ternyata tidak tahu itu enak juga. Kalau ibu-ibu sekarang gini, Allah mengatakan kamu tidak usah tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu tidak tahu besok mau apa, kamu tidak tahu, tidak usah tahu di mana mau mati. Enak. Nah, ibu-ibu kalau tahu 3 bulan lagi mau mati, enak nggak? Enak gak? Enak. Siap-siap. Boro-boro siap-siap. Saya melihat sendiri ada orang pulang dari rumah sakit, kirim ambulan, bukan sembuh, tapi oleh dokternya suruh pulang karena penyakitnya sudah sulit untuk disembuhkan. Penyakit kankernya sudah stadium 4. Artinya hanya tinggal menunggu kematian. Tidak lama lagi, 3 bulan lagi juga paling lama mati. Jadi kalau di rumah sakit nanti sewa kamarnya semalam 3 juta, belum yang lain-lainnya, sehari 5 juta, kali 3 bulan berapa duitnya? Toh sembuhnya tidak. Jadi kata dokter, dah lebih baik pulang saja. Ada nggak di sini begitu? Apa? Ada. Lihat mukanya pucat, mukanya pucat nggak mukanya? Orang udah divonis mati, 3 bulan lagi mati, mukanya udah pucat. Rumahnya yang begitu bagus, orang yang tahu mati seneng nggak kalau rumah bagus? Melihat istri yang cantik ada kemesraan nggak? Nggak ada. Ngitung duit enak nggak? Ngitung duit nggak enak, makan nggak enak, semuanya nggak enak. Nih jitok ini perandang perinting. Tahu jitok ini? Bulu romanya meremang-remang ketakutan. Jadi sebaiknya kita tidak usah tahu dan nggak usah kepengen tahu. Tetapi kalau Allah memberitahu ya boleh-boleh saja. Itu haknya Allah. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah memberikan rahmatnya kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.